Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengambil judul Dikayosune ya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kata ini, Dikayosune. Ada aletheia, ada Dikayosune. Secara umum ini sering dikhotbahkan. Kalau yang aletheia itu kebenaran Tuhan. Nah, seringnya begitu. Kalau yang Dikayosune umumnya kebenaran kelakuan. Jadi kita jadi orang Kristen, kebenaran Tuhannya harus benar, kelakuannya juga harus sama ya. Baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Jadi tidak boleh standar ganda. Jadi Bapak Ibu yang bekerja, nipu boleh, ini boleh, itu tidak boleh, harus sama. Itu namanya kebenaran kelakuan. Nah, tapi kita akan mengamati lebih jauh Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kelakuan kita tidak sama, berstandar ganda, kita tidak akan masuk. Karena yang dihakimi itu kelakuan kita, perbuatan kita, sampai kedalaman batiniahnya. Kita lihat slide berikutnya. Berdasarkan ayat ini di Matius 5 ayat 20, hidup keagamaanmu itu sering diterjemahkan dalam bahasa Yunani dikayosune. Itu sudah umum. Namun Bapak Ibu, terjemahan ini agak sedikit meleset. Ya, agak sedikit meleset. Karena siapapun yang menerjemahkan Matius 5 ayat 20 ini dari bahasa asli Yunani, maupun dari teks manapun, dari terjemahan manapun, jika diterjemahkan secara leksikal, secara kamus, artinya yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu kebenaran kelakuan. Tapi kalau kita meninjau dari konteks budaya, antropologi budaya, menurut budaya Yahudi, terjemahan itu sebenarnya ada melesetnya, yang disebut dengan lost in translation. Dikayosune itu adalah kata Yunani yang diserap dari Septuaginta. Jadi kitab Septuaginta ini ditulis oleh 70 ahli, orang-orang Yahudi, 70. Nah, kalau menurut sejarah, termasuk Simeon itu ikut nulis ya, yang menanti juru selamat itu. Itu termasuk salah satu penulis. Jadi orangnya itu dipisah-pisah untuk menerjemahkan kitab Ibrani, Perjanjian Lama, PL, itu ke dalam bahasa Yunani. Supaya lebih banyak dikenal orang, ya kayak bahasa Inggris sekarang gitu ya. Semua diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Supaya banyak orang yang tahu. Demikian juga kasusnya seperti Septuaginta, makanya disebut Septuaginta 70. Nah, di terjemahan Septuaginta itu, yang diterjemahkan tadi dikayosune itu terdapat kata sedekah, yang artinya itu sedekah kalau bahasa kita. Amal, charity, derma, bahkan ada satu lagi, keadilan. Nah, hidup keberagamaan itu sama dengan sedekah itu sebenarnya. Atau keadilan itu juga sedekah itu. Nanti saya jelaskan keadilan. Sedekah itu mengacu kepada kewajiban agama untuk melakukan apa yang benar dan adil.
Ini yang ditekankan di dalam agama Yahudi sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual. Maka tepatnya begini Bapak Ibu. Karena itu, aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika sedekahmu. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya siapa sih pendengar atau audiens dari Musa, Daud, para nabi, atau penulis perjanjian lama, perjanjian baru, atau Yesus sendiri? Pendengarnya ya orang Yahudi. Walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asing pada waktu itu, tetap pendengarnya ya orang Yahudi. Budayanya juga budaya Yahudi. Pola pikirnya juga pola pikir Yahudi. Jadi belajar bahasa saja tidak cukup. Makanya kalau orang belajar bahasa Inggris, tidak belajar budayanya, itu juga sedikit repot. Jadi Inggris rasa Indonesia, Inggris rasa Jawa, Inggris rasa Bali, Inggris rasa Madura, ya, rasa Madura. Itu banyak. Tidak memperhitungkan budaya. Nah, demikian juga kasusnya ini. Nah, mengapa di Kayusune ini harus diterjemahkan dengan sedekah? Dan kapan kata Yunani di Kayusune itu bisa menggantikan sedekah, kebenaran atau keadilan, dan berubah menjadi sedekah itu? Nah, itu mau tidak mau harus balik ke terjemahan awal. Makanya ada pernyataan begini. Who he reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Siapa yang membaca Alkitab dalam terjemahan itu seperti seorang pria yang mencium istrinya melalui kerudung. Jadi orangnya itu kerudungan, diciumi. Jadi enggak bisa nyampe ke intinya. Istilahnya tidak berasa wong nyium kerudungnya. Kalau Bapak Ibu budaya yang pakai apa itu? Burka misalnya. Ayo cium, ya nyium burkanya, ya orangnya ada di baliknya itu. Ini menurut Hayim Nekmen Biolik tahun 1873. Dia mempunyai statement seperti itu. Jadi orang yang membaca terjemahan sebenarnya ada yang hilang, ada kehilangan. Nek ngono harus belajar, iya harus belajar, mau ndak mau. Tapi ya ndak harus sampai, kan sudah banyak orang yang belajar. Nah kita bisa lihat tafsirannya ya, tafsiran. Ya pokok nafsir aja nemen-nemen ya. Misalnya beras sak karung itu tafsir piro 5 kilo, nah, itu kebabas ya. Dikatakan Alkitab itu, Taurat itu punya 70 wajah. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau pendeta A misalnya, khotbah ini, loh ayatnya sama. Lah kok lain-lain? Kembali lagi 70 wajah. Punya 70 sisi. Nah, orang yang mengamati ini namanya Elias Hatter tahun 1599. Nanti Bapak Ibu bisa googling bahwa orang inilah yang mengamati kata-kata itu. Jadi ini orang Yahudi, tapi tidak mau dikatakan Katolik, tidak mau dikatakan Protestan. Pokoknya believer, aku percaya Yesus. Jadi tidak jelas anunya, tidak masalah. Yang penting mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya, di slide berikutnya. Di Kayusune. Nah kalau kita mengamati di Kayusune ini, itu berangkat dari dasar bahwa sedekah itu
di dalam perjanjian lama itu menjadi salah satu pengganti korban. Pengganti. Loh kenapa kok harus diganti? Kok diganti doa? Mengganti hewan korban. Karena pada zaman Babel, Nebukadnezar itu menghancurkan bait suci. Terus lagi dibangun lagi pada zaman sebelum Yesus oleh Herodes. Setelah dibangun, tahun 70 setelah Yesus naik ke surga, dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Makanya orang Israel itu tidak bisa melaksanakan korban, perpuluhan, terus apa lagi? Ritual-ritual itu tidak bisa dijalankan lagi di bait suci. Karena bait sucinya hancur. Makanya sebagai penggantinya dinaikkanlah doa-doa di sinagog-sinagog. Diganti, korbannya diganti doa. Ini ada dasarnya. Jadi para rabi itu mencari rujukan ayat. Nah, minta tolong Hosea 14 ayat 3. Ini bukti pertama. Hosea 14 ayat 3. Bisa dibacakan? Atau tak baca ya? Biasanya Bu Juli nih siap mic. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi pengakuan itu lewat doa-doa itu. Jadi korban-korbannya itu sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karena bait sucinya tidak ada. Diganti dengan doa. Nyanyi-nyanyi, seremonial, upacara, atau liturgi. Itu munculnya. Kemudian yang kedua, di bukti yang kedua, di Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141. Bisa? Enggak bisa? Oh sudah ya. Ya, di Mazmur 41 ayat 3 ini dikatakan, atau maju ya, maju. Ayat 2 berarti. Kadang kan itu ayat, penulisan ayat itu, apa? Ya ini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini penggantinya, ini bukti kedua, rujukan kedua. Jadi tangan yang diangkat begini, kalau Bapak Ibu kayak doa yang tergerak, tangannya diangkat, itu seperti persembahan korban pada waktu petang. Makanya kan kadang ada orang yang angkat tangan. Itu sudah mulai merasuk ke dalam batinnya. Itu sudah seperti persembahan korban. Nah ini yang dipakai. Ini bukti yang kedua. Makanya enggak apa-apa wis bait sucinya enggak ada. Tak ganti di sinagog kayak gereja-gereja gini ya. Gereja-gereja kecil. Diganti angkat tangan, diganti nyanyi-nyanyi, diganti doa, itu. Nah, berdasarkan ini, kita lihat lagi di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasihan akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Lanjut di Ulangan 16:20. Semata-mata keadilan
Itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi, kita ini harus mengejar yang namanya keadilan. Nah, keadilan itu apa nanti kita singgung ya. Keadilan itu sebenarnya ya charity itu tadi, amal itu tadi, derma itu tadi. Sedekah itu tadi. Jadi berdasarkan Amsal 10 ayat 2, Amsal 10 ayat 2, terdapat pengajaran dari Talmud. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang itu dari maut. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki dari jalan meras seseorang, ngakali orang, utang gak bayar, terus apa lagi? Menipu sana sini, jangan harap Bapak Ibu ada damai sejahtera. Di sini, di bumi juga tidak ada sejahtera, apalagi di sana. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar hidup dengan benar. Harus hidup dengan benar. Harus adil. Jadi harta yang diperoleh lewat jalan yang menyakiti orang atau membuat derita di atas orang lain, itu berdampak kepada kehidupan kita sekarang ini. Loh, itu katanya gak apa-apa Pak, masih belum. Memang belum. Kita belum tahu akhir ceritanya. Akhir hidup orang itu bagaimana, tidak tahu. Sekarang masih sehat, masih happy-happy lah. Tapi kita tidak tahu akhir ceritanya. Di sini ada cerita Bapak Ibu yang namanya Rabi Akifah. Rabi Akifah. Hidup tahun 50 sampai 135. Ini cerita ya, cerita. Dia ini punya anak perempuan. Dinubuatkan oleh seseorang. Nanti kalau anakmu menikah, dia akan mati. Bapak Ibu sering juga dengar-dengar dinubuatkan orang. Ini enak ya gak apa-apa ya. Nah kalau gak enak, nanti kalau kamu menikah, kamu mati. Kan intinya enggak boleh kawin gitu ya. Enggak boleh menikah. Nah takutlah dia. Nah tapi kenyataannya, dia mau menikah. Menikah. Jadi kalau Bapak Ibu dengar nubuat-nubuat yang gitu, serahkan kepada Tuhan ya. Jangan takut. Kalau Bapak Ibu hidup dalam genggam Tuhan, nubuatan apapun tidak perlu takut. Nah ini dinubuatkan seperti itu. Jadi nanti waktu di kanopinya, jadi kalau orang Yahudi itu nikah kayak ada kerudung kotaknya gitu loh ya. Terus dia duduk di bawahnya gitu, dua jejer. Kayak tetangga kita Muslim kan begitu ya. Cuman ini tidak ada kotaknya, cuman dikerudungi jadi satu. Nah, ini ada tempatnya, ada kanopinya gitu. Nah, anak perempuan ini sudah dengar nubuat ini, tapi dia tetap jalani kehidupannya. Nah, akhirnya sebelum dia ke kanopi, dia itu punya cucuk, apa ya, cucuk. Cucuk konde itu loh. Apa? Iya, tusuk konde. Nah, kalau orang dulu yang rambutnya kan panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang, ada tusuk kondenya. Nah, dia lihat di temboknya itu ada lubang. Ada lubang. Tusuk kondenya dilepas, ya enggak tahu dia pokoknya iseng aja atau gimana. Tusuk kondenya ini ditusukkan ke lubang itu. Enggak tahunya ya. Di dalamnya itu ada ular.
di dalam rongga tembok itu. Nah dia pas nusukkan ini, kena ke matanya langsung des. Nah kalau kepala yang dianu ya langsung ya. Nah besok paginya dia masih belum tahu ini. Besok paginya dilihat, ditariklah kondenya itu, enggak tahu kenapa dia kok iseng ditarik. Katut sak ulonya, sak ularnya. Nah, ternyata ular itu sudah mati. Ular berbisa lagi. Jadi kak urung mati ya. Nah bapaknya ini tanya, loh kamu kok bisa punya pikiran gitu? Kamu kok bisa ini? Apa yang kamu lakukan? Gini loh Pak, ini loh Abah, atau apa? Abah ya. Kemarin malamnya, ada orang ketuk-ketuk pintu. Rupanya anak wanita ini sudah dikasih sesuatu oleh Rabi Akifah ini, oleh bapaknya. Dikasih ya mungkin hadiah pernikahan gitu loh. Lah itu diketok-ketok, ada orang ketuk-ketuk. Ternyata orang itu memang benar-benar membutuhkan. Orang susah. Akhirnya dikasihkanlah jatahnya dia untuk bersenang-senang setelah pernikahan. Berbagilah, dikasihkan. Nah inilah statement bapaknya ngomong gini. Ya berdasarkan itu tadi ya. Di Amsal 10 ayat 2. Sebab sedekah atau berderma itu meluputkan dari kematian. Itu setara dengan semua perintah Taurat yang digabung menjadi satu. Jadi sudah bentuk real dalam bentuk kelakuan. Tidak dalam bentuk teori. Tidak dalam bentuk masih diangan-angan. Tapi sudah dalam bentuk eksekusi. Sudah dieksekusi. Sudah dijalankan. Sudah dijalani. Makanya Paulus di Filipi 3 ayat 5 sampai 8, Paulus mengatakan bahwa aku ini orang Farisi. Orang Farisi. Dan menjadi Farisi itu susah sekali. Dia harus melakukan 613 aturan. 613. Belum lagi tambahan dari rabi-rabi. Dari guru-guru Yahudi. Jadi menjadi Yahudi itu berat sekali. Kalau Bapak Ibu lihat sepupu kita, tetangga kita, dia ngelakonin itu berat enggak? Kerja harus jam segini, enggak peduli. Loh iki waya kerja, oh enggak iso. Saya harus melakukan ini. Loh banyak orang loh, enggak peduli. Pokok jamnya itu saya harus melakukan ini. Kusuk enggak peduli. Mau kusuk, mau enggak, pokok saya jalani, saya dapat nanti. Kalau sendirian saya dapat 1, kalau berjamaah saya dapat 27. Tambah banyak. Gitu. Loh banyak orang, loh banyak yang lihat, enggak peduli. Itu. Karena apa? Itu hukum, itu syariah. Tidak boleh dilanggar. Nah hukum Yahudi itu lebih berat dari tetangga kita ini. Aturannya banyak sekali. Banyak sekali. Nah Paulus mengatakan, aku tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah. Paulus itu melakukan hukum itu, syariat itu, tidak bercacat celah. Makanya, kita lihat slide berikutnya yang di Kayosune tadi, berbuat dosa tadi. Bisa dimunculkan. Berbuat dosa itu sama dengan menandatangani surat hutang. Sama saja dengan kita itu berhutang. Dosa adalah hutang. Ini menurut pola pikir Semitik. Yang memiliki konsekuensi mati. Makanya ada istilah upah dosa ialah maut. Seperti di Kejadian 2 ayat 17. Begitu kamu memakannya, kamu akan mati. Di Roma 6 ayat 23 juga dikatakan,
Upah dosa itu maut. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu sama saja dengan mati. Sama saja dengan punya hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Dan bayarnya harus setara. Harus substitusi, pengganti. Nah, Yesus itu yang ganti. Di Kolose 2 ayat 14 sampai 15, Paulus memberi kiasan yang berkaitan dengan upah dosa, yaitu mati atau maut. Makanya penebusan Kristus itu seperti merobek surat hutang. Kayak nyuwek-nyuwek. Utangnya apa? Tanggal sekian utang ini, tanggal sekian utang ini. Kertasnya disuwek-suwet. Wis lunas gitu loh. Kalau lunas gimana? Utang aneh. Gitu ya. Utang lagi. Ya boleh tapi bayaran ya. Bertanggung jawab. Artinya diampuni itu harus siap diperbaiki. Siap didandani. Jangan sampai diampuni gitu lagi, diampuni gitu lagi. Lama-lama dibuang, dibinasakan. Jadi diampuni itu artinya siap diperbaiki. Walaupun tidak langsung, tak cecil lagi, gak kuat kalau langsung. Bisa saja. Tapi nanti terakhir harus lunas. Harus tidak punya hutang lagi. Jadi surat hutang kita sudah disuwek-suwek, sudah disobek-sobek oleh Tuhan. Ya, nyawa harus dibayar dengan nyawa, harus ada penggantinya. Nah, ada 8 tingkatan. Slide berikutnya. Ada 8 tingkatan sedekah menurut pemahaman Yahudi. Itu cilik-cilik ya. Kelihatan tak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Ya, puji Tuhan. Tingkatan yang pertama ini Bapak Ibu, yaitu pemberian sedekah dalam kondisi ada sampai 8 tingkat. Tingkat ke-8 itu adalah tingkat yang paling rendah. Tingkat yang paling rendah. Karena apa? Memberi sedekah karena kasihan. Karena kasihan. Karena perasaan terpaksa. Misalnya, seseorang yang melihat orang yang membutuhkan, kemudian memberi, tapi rodok wegah sakjane. Ya wis lah. Tak kei ya wis. Sakjane ya wegah lah. Sedikit terpaksa. Lah balik-balik rene. Kok ya apa gak dikei? Kok ngamuk, engkau dibalas apa gitu ya. Ya wis tak kayak ya. Sak kenanya gitu ya. Jadi ini memberi sedekah karena kasihan. Jadi perasaan terpaksanya ada, perasaan enggaknya ada. Ini tingkat yang paling rendah. Tingkat berikutnya yaitu tingkat yang ke-7. Ini tingkat yang ke-8, paling bawah sekali. Tingkat yang ke-7 yaitu dengan sukarela tetapi tidak memadai. Jadi misalnya tetangganya butuh beras gitu ya, butuh beras. Ya dikasih, tapi tidak memadai. Dikai sing elek. Dikai sing elek. Ini tidak memadai. Sing elek kayak no ya. Ini menurut orang Yahudi, ini tingkat ke-7. Tingkat berikutnya, yang ke-6, secukupnya setelah diminta. Jadi gara-gara diminta, dikasih. Ya wong dijaluk, wis tak kekno ae, wong dijaluk. Gara-gara diminta kita kasih. Lah wis disebut ngono mosok gak dikekno. Ya sungkan lah gitu ya. Wong wis diomong kok gitu ya. Itu tingkat ke-7 tadi ya.
Tingkat yang berikutnya, tingkat yang keenam. Oh 7 ya. Berikutnya, tingkat yang kelima. Yaitu sebelum diminta. Dikasih aja, kasihan. Kasih aja, kasihan. Tapi setelah diminta. Oh salah ya. Sebelum diminta. Yang kelima. Karena urutannya dari atas ke bawah gitu loh. Kak nomornya urut dari 1, 2 gitu enggak ya. Jadi sebelum diminta. Nah sebelum diminta ini biasanya begini. Misalnya ada seseorang habis dipecat oleh bosnya gitu ya. Dipecat oleh bosnya. Kan tidak dapat penghasilan. Ya wes kasih aja, kasihan. Habis dipecat dia. Dia tidak bisa makan. Wes tak kasih aja wes. Nah, ini tingkat yang kelima. Sakno wes. Kok mangan opo gitu ya. Ya sudahlah kasih aja. Ini sebelum diminta karena tahu gitu ya. Tingkat yang keempat ini dilakukan di depan umum kepada yang tidak dikenal. Dilakukan di depan umum kepada yang tidak dikenal. Ya jadi ya enggak tahu. Tapi di depan umum. Kan Alkitab mengajarkan jangan tangan kirimu tahu gitu ya. Ini tahu. Sebetulnya tangan kirinya gimana sih? Mosok tangan kiri kanan gak tahu. Artinya ojo dieling-eling. Jangan diingat-ingat lagi. Kon tahu tak tolong loh ya, eling loh ya. Kon wis ngentekno ikiku. Nah ini. Sudah saya tolong menghabiskan ini itu. Tingkat berikutnya, tingkat yang ketiga, secara anonim, tidak pakai nama, kepada yang dikenal. Jadi biasanya ditaruh di badan atau yayasan. Jadi kan secara tidak dikenal namanya. Nah kalau dikenal gimana menurut Alkitab? Ya dia sudah dapat upahnya. Pahalanya sudah diambil di depan. Sudah di DP di depan. Siapa sih ngomong? Wah, kulo. Nah, gitu ya. Sudah di DP di depan. Kepada yang dikenal. Tingkat yang kedua, ini juga secara anonim, tidak dikenal, kepada yang tidak dikenal. Tidak ada namanya, ngasih tidak tahu siapa. Ini biasanya juga begitu, melalui seseorang, aku titip ya, kasihkan itu ya. Tapi jangan ngomong-ngomong loh ya. Jangan kondo-kondo, jangan dibicarakan ya. Jangan kasih tahu siapa yang kasih. Ini biasanya dititipkan kepada yayasan yang dapat dipercaya. Kepada yayasan yang bisa dipercaya. Ini masih menurut orang Yahudi loh Bapak Ibu. Ada tingkat yang mengagumkan, yaitu tingkat 1. Sebelum seseorang jatuh miskin untuk menyelamatkan. Di slide berikutnya ini. Jadi dilakukan sebelum seseorang jatuh miskin untuk menyelamatkan. Antara lain seperti ini. Memberi lapangan kerja. Dikasih kerjaan. Menjadi mitra kerja. Sehingga orang itu jadi mandiri. Akhirnya orangnya itu apa? Bisa bayar utangnya. Terus karena disekolahkan, karena dipinterkan, dileskan ini itu, waktunya jadi pelacur, akhirnya gak jadi pelacur. Jadi dia bisa jadi orang yang benar-benar berguna ke keluarganya, ke lingkungannya, gitu. Ini mandiri. Jadi jauh ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu tingkat
pemberiannya seperti ini, orang itu bisa mandiri karena dikasih pendidikan, dikasih lapangan pekerjaan. Itu sudah tingkat ini. Tingkat 1. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, tetangga sebelah itu ngomongnya pahalai gantentek gitu ya. Katanya gitu. Kalau bagi kita ya kita hendak ngejar itu. Kita harus melakukan seperti Tuhan, berbelas kasihan. Makanya yang harus kita punya itu belas kasihan. Jadi orang itu tidak akan jadi sampah masyarakat. Jadi bromocora. Merusak lingkungan, merusak masyarakat. Karena apa? Ya sudah bisa mandiri. Makanya kalau kasih orang pekerjaan itu kayak ngasih pancing. Daripada Bapak Ibu kasih, nyok tak kayak habis lagi, datang lagi. Tapi kalau dikasih pekerjaan itu beda. Atau disekolahkan, itu beda. Dia bisa mandiri nanti. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, pasti dikenal Tuhan. Dan diperkenan Tuhan. Jadi mestinya tingkat 1 ini yang menjadi teladan orang percaya. Jadi harus berlomba-lomba memberi sedekah. Bentuknya yaitu tadi. Bapak Ibu mau pilih nomor 1 sampai nomor 8. Pilih nomor 1, jika bisa ya. Jadi kalau ada tetangga, saudaramu, adillah. Nah adilnya itu di mana sih? Yang disebut adil itu begini loh Bapak Ibu. Seperti ditulis tadi, kejarlah keadilan. Harus mengejar keadilan. Ini sebenarnya ibadah yang tertinggi. Dalam bahasa Inggris disebutkan justice. Justice shall you pursue. Kamu kejar, harus kamu kejar. Kenapa harus dikejar? Karena ini ibadah yang tertinggi. Ibadah yang sebenarnya, yaitu ibadah yang di luar, bukan yang di sini. Kalau di sini ini cuma ritual, liturgi. Meeting together, ketemuan. Pertemuan ibadah, tapi sebetulnya nilai ibadahnya rendah sekali. Tapi yang tinggi saat engkau di luar, saat di pekerjaan, saat di lingkungan, jadi berkat. Yang disebut adil itu gimana sih? Misalnya, ya anggaplah orang kaya gitu ya. Kalau makan juta-jutaan gitu ya. Misalnya di KDS, di mana itu rumah makan yang mewah-mewah, di New Hong Kong gitu misalnya ya. Bisa 10.000 atau 20.000, 50.000. Wah ya enggak bisa. Itu biasanya apalagi kalau meja gitu ya. Itu wis jutaan biasanya. Apalagi yang dipilih makanan yang berdaging. Yang istimewa gitu ya. Sekali makan itu habis jutaan sudah. Terganggukah nurani kita gitu ya. Kapan terganggu? Ya pada saat Anda memberi sedekah, memberi kepada seseorang dengan berbagai tingkatan tadi, Anda ngasihnya misalnya habis makan 1,5 juta gitu ya. Terus ada orang yang benar-benar butuh, cuma dikasih 50.000. 100.000, kira-kira adil enggak? Itu loh keadilan itu tuh, adilkah? Gitu. Kejarlah keadilan. Terganggu enggak? Gitu loh. Kalau enggak terganggu, ya anjane wis kandel ya, sudah tebel, sudah enggak tergores, nuraninya sudah mati. Jadi kita harus benar-benar memperkarakan barang-barang seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu makannya murah-murah, misalnya 5.000, sego pecel 10.000. Ya enggak apa-apa kasih itu. Manganku murah kok. Tapi di lumbungnya banyak, ya podo ae, ya toh. Ini bukan kan masalah makan. Kalau Bapak Ibu bisa membelanjakan sampai sekian,
Mestinya pada saat ada orang yang membutuhkan dengan petunjuk Tuhan, dengan kehendak Tuhan, ya diperkarakan itu. Ya, Bapak Ibu yang punya kelebihan-kelebihan harus memperkarakan. Jangan untuk anak tidak terbatas, untuk istri tidak terbatas, untuk suami tidak terbatas, untuk orang lain sangat amat sangat terbatas. Ini tidak adil. Kejarlah keadilan itu yaitu. Bisa adil enggak? Nah itu loh maksudnya. Jadi hati-hati kalau belanja. Habis sekian misalnya, kan Bapak Ibu tahu. Nanti ngasih orangnya ya mbok diseimbangkan gitu loh ya. Mbok ya dipadankan. Ya kecuali Bapak Ibu memang enggak ada, itu lain cerita. Ini kita ini diterobos oleh Tuhan sampai kedalaman batiniah kita. Jadi sulit hidup itu. Sugih yo angel apa maneh gak duwe ya, tambah sulit. Ya, hidup itu sulit. Semua tuntutannya sama. Tuntutannya sama. Jadi kita jangan memberi kepada sesama kita itu dengan sesuka-sukanya, ya. Tak-takku, duit-duitku dewe. Perkarakan semuanya kepada Tuhan. Perkarakan. Ayo sekarang sedekah menurut Tuhan Yesus. Ini yang tadi perjanjian lama loh itu masih. Sudah dituntut sedemikian. Ekspresi iman itu nyata melalui tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Ini harus dilakukan dengan tulus, sederhana dan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk meneladani kasih dan pengorbanan Kristus. Landasannya itu harus kasih, harus belas kasihan, welas asih itu menjadi dasarnya. Kalau tidak ada itu, semuanya percuma, tidak ada gunanya. Dan harus didasari kepada sikap hati batiniah termasuk dalam hal memberi. Jadi ingat, persembahan janda miskin itu Tuhan tidak lihat jumlah besarnya. Wiku wakeh ku sumbangane, wakeh pokoknya. Tapi ada orang yang tidak punya, memberikan tenaganya, memberikan pikirannya, memberikan sebagian hartanya, memberikan apa lagi? Segenap hidupnya. Itu lebih berharga. Jadi setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Jadi yang tidak punya ya tidak usah. Waduh rek aku ngekei wakeh. Aku kok gak iso. Bukan begitu. Sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Didasarkan kepada welas asih, belas kasihan itu tadi. Jadi batiniah kita harus lurus dulu. Jangan sampai tidak lurus. Ini harus diperkarakan terus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang peduli kepada sesamamu, engkau digerakkan Tuhan untuk melakukan ini itu. Coba Bapak Ibu pikirkan ya, tingkat yang paling tinggi itu tadi ya. Ya kayak menyekolahkan, memberi pekerjaan, bermitra kerja. Itu benar-benar menggetarkan hatinya Tuhan. Karena orang itu mau terjerumus, bayangkan kalau dia tidak punya, dia bisa nyolong, bisa jadi pelacur, bisa jadi pencuri, bisa jadi perampok, bisa jadi sampah masyarakat. Tapi karena ada tangan-tangan yang peduli, ada tangan-tangan yang berbelas kasihan, orang itu enggak jadi, malah bisa nolong orang lain, bisa memberkati orang lain. Jadi nanti perintahnya begini, perbuatlah seperti yang aku perbuat. Nanti Bapak Ibu bisa ngomong gitu kayak Yesus.
imanmu menyelamatkanmu. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita terus berperkara. Kita ini terus mau bertuhan dengan benar ya. Kita mau bertuhan bukan sekedar beragama. Kalau beragama Bapak Ibu cukup datang ke sini, pulang. Di luar sana ya masih amburadul. Itu gak masalah. Tapi kalau bertuhan dengan benar, itu enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh standar ganda. Di sini sama di luar, di keluarga, di lingkungan, di tempat kerjaan, sama. Menjadi full timernya Tuhan. Menjadi hamba Tuhan penuh. Semua ini hamba Tuhan. Penuh. Bukan cuman pendeta, itu harus penuh. Enggak. Semua harus penuh. Harus jadi full timernya Tuhan. Baik di sini, di tempat kerja, sama. Ya, jangan punya standar ganda ya. Ojo double-double. Satu standar kita. Seperti Yesus. Seperti Kristus. Saya undang pemain musik bisa ke depan. Jadi mari kita memberi sesuai dengan kehendak Allah. Ingat ya, kita punya tuntunan sesuai kehendak Allah. Ojo sakaremu dewi ya. Perkarakan dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan orang ini tak kasih enggak ya? Kalau Tuhan ngomong, jangan. Nanti tambah rusak kalau kamu kasih. Ya jangan dikasih. Jadi diperkarakan terus dengan Tuhan. Ya gampang-gampang sulit ya. Menurut saya amat sangat sulit. Jadi Kristen itu amat sangat sulit. Mari kita naikkan. Tuhan aku minta memiliki hatimu. Miliki hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan Tuhan, buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban hati. Tuhan aku minta. Tuhan aku minta, perkarakan semuanya dengan Tuhan. Mengasihi, miliki welas asih, belas kasihan. Beriku merasa yang engkau rasakan, belas kasihan Tuhan, buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hati. Jadikan tanganku, maukah engkau menjadi tangan-tangannya, lay tanganmu, haleluya. Jadikan matamu, lihat sekelilingmu, apakah ada orang-orang yang perlu kau perhatikan, tetanggamu, saudaramu, keluarga besarmu. Hidupku segenap milikmu,
jadikan tanganku, jadikan tanganku sebagai tanganmu. Lihat tangan-tangan kecil yang butuh perhatian, tangan-tangan yang lemah, tangan-tangan yang tidak berdaya. Jangan engkau diam saja, apalagi engkau diberi berkat yang berlimpah. Hidupku segenap milikmu, semua hanya bagi kerajaan, semua hanya bagi kerajaanmu. Nanti Bapak Pendeta Aris dari Balikpapan akan berdoa. Hanya bagi kerajaan, semua hanya bagi kerajaan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran yang kami sudah dengar